menurut gue senioritas problem. Bukan problem lah, senioritas differences gitu. Gen X kenapa nggak ngerti konsep ghosting? Kayak kita ghosting, Orang makin ke atas generasinya ya, itu makin baper pasti kalau misalnya bawahannya itu tidak membalas. jadi sebenarnya Gen X itu sesosial yang kita bayangkan atau sebenarnya mereka lonely juga kayak Gen Z? Episode kedua, debat antar generasi. So far itu dulu namanya sembari mencari yang bagus ya. Karena sebenarnya podcast ini cuman melontarkan kekesalan, keresahan kita berdua kan, atau kayak hal-hal yang janggal yang kita lihat dan kita discuss bersama. Tapi emang kalian penasaran ya sama perspektif generasi atas gitu? Iya, karena menurut aku banyak yang janggal. Dan aku sekarang menuliskan 6 kejanggalan yang saya temukan di generasi, terutama generasi X. Karena menurutku milenial sama Gen Z mungkin masih ada dekat dikit, tapi kita sama X cukup jauh. Ya tapi nggak ada yang X di sini sekarang. Berarti nanti kita harus ngundang yang X. Ya, untuk sementara kita membicarakan mereka saja. The gossips. Tapi ya bisa ada. Gue kan banyak teman X. Iya. Ya, jadi teman X gue banyak, teman Z gue juga banyak sih. Tapi Iya. gue tuh nggak banyak teman, tau gak sih? Nggak banyak teman yang milenial kenalan. Enggak, juga gue tuh orangnya banyak teman. Jadi kayak misalnya mungkin lu punya geng, nggak tau ya lu punya apa nggak, tapi kan banyak orang kayak punya geng-geng gitu kan. Gue tuh nggak ada geng. Nggak ada kayak yang geng circle gede, ada isinya 5-7 orang terus kayak ngechat di grup chat gitu kan. Nggak ada, sama gue nggak ada. Gue tapi punya teman yang kayak satu-satu yang kayak gitu kan. Iya. Sama lagi. Even gue tuh nggak suka kayak ngumpul, nggak, jarang banget gue tuh ngumpul kayak rame-rame gitu. Gila, hampir nggak pernah sih. Kenapa? Paling rame bertiga. Itu karena memang tidak mau atau somehow aja nggak? Somehow kayaknya emang dari dulu kayak gitu sih. Nggak pernah bisa belong to one grup besar gitu. Sama lagi. Nggak Kayak tahu kenapa ya. Kayak di dalam grup besar pasti kita dapat orang yang kayak cuman satu doang nih yang nyambung. Nanti di luar grup besar itu kita ketemu sama dia aja. Ya, sama. Iya jarang banget kayak gitu. Do you think di generasi X itu lebih ada grup-grupnya juga? I think itu bukan generasi ya, itu lebih ke orang sih menurut gue, jenis orang sih kayak gitu. Tuh kan gue kan emang orangnya nggak suka banget big circle kan. I don't know whether you like it or not gitu. Cuman kalau gue kan turun networking aja gue paling stres tuh. Sebenarnya stres banget kalau misalnya mesti ikut event-event yang gede gitu. Is it draining for you? Banget. Drainingnya di fase apa? Kayak karena memperkenalkan diri terlalu banyak? Kayaknya karena kalau yang paling gue sadarin ya, pernah gak sih lu masuk ke dalam ruangan, lu notice a lot of things gitu. Oke. Nah jadi kalau banyak orang kan lu notice dia ngapain. Jadi kayak gue oh my god Overstimulated. apa sih itu namanya? Ya apalah overstimulated, overwhelmed atau terlalu apa sih istilahnya tuh kayak lu terlalu aware sama a lot of things, jadi banyak gitu kan yang gue notice gitu. Makanya gue nggak terlalu suka. Itu ngaruh ke kerjaan gitu nggak? Karena you tendency untuk notice banyak hal yang going on? Jadi biasanya kalau kerjaan tuh lebih di mind gue kan banyak cabang. Jadi kayak misalnya abis ngomong dari sini terus dia kepikiran ke sini, terus kepikiran ke sini gitu. Kalau misalnya kerja di cafe atau public spaces tuh bisa nggak? Bisa. Kalau itu bisa. Karena itu kan gue emang udah sendiri kan gitu. Tapi gue nggak bisa lama-lama. Nggak bisa lama-lama di public spaces untuk bekerja. Iya. Mungkin karena itu Cici banyak kerja di rumah ya. Maksudnya ada home office, bisa. Menarik. Aku kayak keterbalikannya. Aku nggak bisa kerja di rumah. Even udah bikin kayak a dedicated taste untuk bekerja, nggak bisa. Oh ya? I don't know what is it about, kayak karena itu mungkin masih rumah for me. Jadi aku dapat motivasi bekerja itu ketika ke tempat yang baru. Sebenarnya bukan motivasi kerja sih. Kalau gue juga nggak bisa setiap hari di rumah untuk kerja, harus keluar juga, harus gerak gitu. I think that's human ya. Kalau human itu born to move kan. Kita tuh emang didesain untuk move badannya. Kalau gue tuh biasanya bekerja itu suka banget sendiri biasanya kalau lagi mikir. Betul. Gitu. Tapi kalau nggak bisa gue mikir terus sekarang, kalau lagi mau ketemu harus keluar. Rasanya refresh aja sih kalau keluar gitu. Menarik. Tau nggak? Menurut aku tempat yang underrated untuk bekerja adalah bar. Bar apa? Kayak misal Shamrock atau bar yang ada live musicnya, tapi live musicnya start di jam 8:30 gitu. Oh, gak sepi gitu kalau siang. Pertama sepi waktu siang. Kedua tempat bar yang kayak yang ada bartender gitu-gitu dengan tempat duduknya itu dudukan kursinya dan mejanya it's the perfect balance untuk kayak nulis, untuk berpikir. Oh, karena lu tinggi kali. Mungkin, tapi enggak ya? Itu cuma one of the reasons. Kedua, waktu sepi menyenangkan. Tapi
Ini untuk orang-orang yang mungkin nggak punya sense of waktu yang jelas, kayak dia bisa kebawa sama dia punya tulisan, overthinking terus-menerus, atau kerja terlalu panjang, waktu live musiknya jalan, itu a sign untuk take a break, terus dia dapat instant reward dari apa yang dia kerjakan tadi gitu. So, underrated tempat kerja menurutku bar. Oke, gue gak pernah sih. Cici pernah kerja di mana yang paling aneh? Oke, define dulu kerja tuh apa? Karena kan sebenarnya kalau gue jalan-jalan aja, gue kadang masih kerja gitu, pakai handphone kan, ngebales-balesin chat, ngebales-balesin email. Paling aneh ya di pesawat misalnya. Oh ya, aneh-aneh banget sih sebenarnya. Tapi pesawat itu another underrated. Pesawat tuh emang enak banget, sama tempat baca buku gue kalau pesawat. Aku pesawat tempat nulis. Tapi makanya gue tuh suka tahu nulis di home office gitu kan. Home office gue kan mejanya kayak di tembok gitu kan, kayak jadi kayak bener-bener fokus iya, gitu ya. fokus dalam gitu. Oh, menarik. Kalau misalnya ada orang, gue biasanya nggak bisa fokus kayak gitu. Buat nulis ya, scripting dan ideas dan lain-lain gitu. Menarik, karena mungkin aku keterbalikannya ya. Kayak tight spaces buat aku lebih kayak nggak bisa terlalu berpikir yang mungkin fokus iya, tapi kayak ide dan lain sebagainya. Oh ya? Mungkin aku lebih ke pokoknya space yang gede gitu. Apa gitu. Oh, berarti itu soal space-nya ya? I think so. Kalau gue nggak, gue space-nya harus kecil. Karena kalau besar, space gue terlalu besar, gue kan gitu kan, notice a lot of thing kan. Jadi kayak makin kelihatan semuanya gitu. Gue kayak harus pakai kacamata kuda gitu loh, kayak kuda tuh. Harus Iya, ditutupin, kalau nggak fokus. Kalau aku tuh kalau nggak fokus lebih ke musik. Kayak misalnya kalau ada music in the background yang volumenya kuat banget, ke distract. Gue pernah stumble in one not articles video, sungguh lupa deh, udah lama banget. Jadi si Jim Quick namanya, you can research ya, nanti bisa taruh juga ini artikelnya, bukunya. Gue ada tuh bukunya juga. Jadi dia tuh ngajarin lu cara baca cepet. Cara baca cepet itu sama musik. Jadi lu coba main classical music sambil baca. Itu tuh kayak, itu waktu itu gue pernah nyobainnya, cepet banget gue baca. Cuman kan karena insecure, kadang kita tuh baca buku tuh kayak kita harus baca words per word semuanya kan. Kalau nggak kita nggak baca kan. Kalau teknik dia itu adalah bacanya tuh kayak satu halaman. Jadi nih lu baca buku tuh halaman ini, lo harus tangkap semua gitu. Membaca itu jangan bicara di dalam otak lo. Kok cara dia gitu, gue coba praktekin sih. Jadi gue kan coba waktu itu sempat kayak baca cepet banget tuh. Tapi emang harus menghilangkan rasa ketakutan. Kalau words-nya ada yang ke skip, berarti gue nggak dapetin ilmunya gitu. Tapi boleh di research, coba deh kalian research lebih lagi soal itu. Tapi bener, Dia aku bicara soal brain. kayak pernah merasakan di mana otak itu nggak baca word per word, tapi mengerti dengan pas membaca. Iya, dengan kayak lu sebenarnya otak lu tuh bisa lebih cepat gitu daripada bisa nangkep picture-nya real gitu loh. Ya, it needs practice kan. Jadi waktu itu gue sempet tuh gara-gara penasaran terus ngikutin itu selama seminggu, gue latihan baca cepet itu. Tapi sekarang gue baca nggak pakai teknik itu lagi sih, juga kayak lumayan capek. Benar. Iya. Benar. Sekarang nggak biasa ya. Capeknya bukan karena mungkin it worse, bukan, tapi lebih kayak nggak biasa kan, lu harus melatih dulu sampai biasa kan gitu, sampai lu ketemu titik-titiknya gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Mas sekarang gue baca jauh lebih cepet kan, karena gue nggak lagi harus kata per kata aja gitu. Nah, itu yang soal musik. Makanya gue tuh sempat mikir juga dulu waktu gue sekolah, gue tuh kalau ngafalin sesuatu nggak bisa nggak ada musik, nggak ada TV. Kalau baca tidur, nggak tau lah, itu mungkin some part of yang nggak semua orang kayak gitu, tapi mungkin ada beberapa yang kayak gitu. Tapi ya kayaknya gue memang otak gue tuh harus agak banyak gitu loh di otak. Kayak aku bisa confirm yang itu deh, yang membaca dengan mendengarkan musik klasik di background works juga. Mungkin nggak specifically musik klasik, tapi satu yang vibrasi Yang agak cepet gitu kayaknya, kayak tek gitu. Oh, justru yang cepet. Iya, yang cepet. Harus bikin lu cepet gitu. Kayak lu ngikutin temponya gitu, kayak gitu. Ntar ya gue coba kirim ke lu ya kalau ketemu lagi ya itunya ya. Terus salah satu cara untuk baca lebih cepat lagi itu audiobooks, atau maksudnya kayak audiobook nggak baca nyet. Oh bukan, audiobook jalan. Jadi ada audio, kita follow audionya, and then just to expect the audio kita ikutin. Jadi masuk aja gitu di otak tanpa dibaca. Gue sih kalau nonton video sekarang aja bisa kadang harus 5x loh. Sama. Saking ya nggak tau lah. Udah 2x tapi kok lambat. Iya. Apalagi udah dengan AI gitu kan. Tapi ada perspektif lain yang bilang kayak, ngapain sih, kenapa mau optimize untuk kayak bacanya harus cepat, bacanya harus kayak bisa dalam satu hari baca 5 buku. Kayak kenapa nggak just take the process of reading slow, kayak
reading di prosesnya kayak itu yang menyenangkan, baca per kalimat and just Ya nggak apa-apa. Gue sih purely kemarin karena penasaran aja, pengen nyobain kayak gitu. bisa secepat apa gitu. Iya, ada teknik baru nih, cobain gitu. Segitu aja. Tapi gue kalau baca buku kalau lagi suka banget bisa gue baca terus setiap hari Iya, sampai habis. Bener. Satu buku sebenarnya 2-3 hari juga habis kalau lu baca terus setiap malam. Iya betul. Oh, another way aku suka baca buku itu untuk punya mindset bisa ambil konten apa ya dari tulisan ini untuk dijadiin kayak konten for social media. Oh iya itu juga bagus sih. Kita jadi gampang nge-spot kan kayak ini quotes-nya bagus. Abis itu apa hubungannya ini dengan apa? Sebenarnya ya sih. Sebenarnya kalau misalnya mau bikin konten tuh banyak-banyak baca buku sama banyak artikel. Ya sama kayak kita ngeliatin scrolling kan. Tapi kan kalau scrolling tuh cepet ya. Ya. Gak dicatat, gak diapain kan. Jadi tuh hilang, nguap gitu loh. Gue kalau notice kayak gitu ya banter-banter di save. Abis itu di save aja lupa apa video yang kita save. Iya benar. Iya, gue sekarang scrolling gue save. Abis itu gue langsung eksekusi. Kalau nggak nguap pasti, percaya deh, pasti nguap. Kayak aku lagi, aku banyak nge-save, banyak menulis tapi nggak pernah semuanya begitu. Banyak nge-save, banyak nge-share tapi nggak pernah eksekusi. Well anyway, balik ke Gen Z generasi itu. Apa? Keresahanku, aku udah nulis banyak. Keresahan lah, kebingungan kan. Oh iya, benar. Aku baca dulu dia punya. Ini aku baru tulis di perjalanan ke sini. Pertama, stop call tanpa pemberitahuan. Ini saya kesal dan saya baru notice kenapa Gen X nggak ada. Milenial lah gitu. Milenial sangat sopan. Milenial bakal kayak, please ada waktu kapan Cici mau call. Nah, Gen X bahkan yang baru pertama kali ketemu, dia pulang rumah, dia mungkin teringat sesuatu, dia call. Dan menurut aku itu aneh. Kayak itu banyak terjadi di Gen X kalau di kamu ya. Di aku kebanyakan terjadi di Gen X dan menurut aku itu aneh. Karena kita Gen Z kayak ngechat aja itu menahan diri gitu loh untuk misal orang baru ketemu pulang kita chat dia aja kayak masih chat nggak ya. Tapi Gen X bisa kayak call langsung kan, what's going on gitu. Ini aku aja yang merasa kayak gitu kah? Iya, I think itu more towards ke way of komunikasi yang beda ya antara dulu sama sekarang. Kayaknya mungkin lebih ke kayak nggak ada boundaries gitu kali. Zaman dulu tuh emang kalau nelfon kan mah nelfon aja. Ya, Dan lainnya juga gitu kan, apalagi itu sudah ada mobile nih, pas lagi ada handphone langsung kan itu lebih malah, jadi gue bisa nge-reach you anytime I want, anytime I can, lebih kayak gitu. karena mereka udah kebiasaannya. Iya, udah kebiasaan kayak, ya sebenarnya ya mungkin gimana sih definisinya mereka untuk mereka menelpon customnya udah gitu loh, kayak culture-nya ya bisa dibilang gitu. I think so, kayak mereka mager ngechat gitu loh. Iya. It's either mereka voice note atau mereka langsung call. Iya. Bahkan ada ya temanku, dia sama pacarnya punya orang tua, ngechat, "Hai Om, apa kabar?" Omnya malas ngetik, "Hai, saya malas ngetik, saya telepon aja ya." Dan teleponnya cuma bilang, "Oh kabar saya baik, gini. 1 menit mati, udah." Iya. Kayak ini yang aku tidak mengerti. Iya, kenapa mereka kenapa nggak ngechat aja, "Kabar baik, kamu gimana?" And they're very bad at texting juga. Iya benar. Gitu. Ya apalagi kalau misalnya nggak sering gitu loh. Terus mungkin nggak ada yang bener dan salah sih, sama menurut gua nggak ada hubungannya sama boundaries juga, itu just masalah kebiasaan sama just masalah nggak tahu aja caranya gimana kalau anak zaman sekarang gitu. Sama yang kedua, kenapa mereka expect kalau kita, maksudnya mereka sekalinya ngechat, mereka expect kita langsung balas, langsung kayak Texting gitu ya. fast respon gitu. Kayak ini bukan kerjaan ya, ini di luar kerjaan gitu. Tapi dia expect untuk kita jawabnya harus cepat. Kalau nggak jawab cepat dicariin gitu. Ya mungkin karena dia jawab cepet juga kali. Padahal di Gen Z kita dibiarin nggak jawab 1 hari. Padahal dia misal bikin story, kita biasa aja gitu. Nah itu 2 hari. Itu tuh yang gue juga nggak bisa take it. Kalau as a millennial ya, nggak dibales sampai 1 hari gitu. Gitu. Tapi gue nggak tahu itu apakah generasi problem, apakah orang problem, people problem. Karena gue itu kan di industri service ya. Nah di industri service paling nggak boleh tuh nggak bales. Slow respon boleh when you're weekend. Gitu. Ya kita ngomong bicaranya konteks kerjaan atau priority people di chat list tuh gitu. Ya, oke.
Ya gue juga nggak bilang semua chat harus dibales langsung 1-2 hari ya. Kayak gue juga kalau yang nggak terlalu penting pastinya balesnya nanti gitu, waktu gue ada waktu untuk cek message kan. Tapi ya kalau misalnya untuk kerjaan nomor 1, family nomor 2, terus teman yang dekat, itu gue jarang banget nggak bales sampai berhari-hari. Menarik. Kalau dari gue itu bukan masalah lu nggak bales gue sehari artinya gue take it personally atau baper gitu, tapi lu bisa story gitu ya. Tapi lebih gini, berarti apa yang kita lagi bahas, itu lagi kita kerjain, itu lagi kita work on things, gitu lagi cook bareng, itu nggak as important as your story gitu. Apalagi gue di service industry kan, jadi tim gue tuh fast respon banget loh. Fast respon banget. Coba lu kalau chat mereka gitu ya, nggak mungkin ada chat yang mereka tuh nggak bales gitu tiap hari. Weekend aja mereka tuh nggak mungkin nggak bales gue sampai besokannya, tuh nggak mungkin. At least sibuk-sibuknya bisa jam 11 malam bales. Ya, kalau misalnya kita bahas konteksnya kerjaan, aku juga kesel kalau misalnya nggak setidaknya balas aja, mau selesai nggak selesai, balas aja, atau kayak misalnya, oke Ci, siap Ci, silakan diproses ya. Ya. Tapi ada orang yang kayak nggak mau balas unless udah kelar gitu kerjanya kan. Nah kalau gue masalahnya, kalau yang tadi lu ngomong berarti ranahnya pribadi. Tapi dia lebih tahu dari lu ya? Ya. Nah kalau kayak gitu menurut gue senioritas problem. Bukan problem lah, senioritas differences gitu. Kalau orang zaman dulu ya orang makin ke atas generasinya ya, itu makin baper pasti kalau misalnya bawahannya itu tidak membalas. Bukan bawahan secara kerjaan, umur yang lebih muda, hierarki. Iya, secara umur aja deh, secara umur gitu. Jadi karena egonya tuh mungkin juga ada pengaruh, like generasi gue. Malah menurut gue makin kesini makin makin aware. Bukan. Makin aware sama yang namanya ego tuh apa. Gue bilang aware ya, bukan berarti nggak punya ya. Ya, aware itu one step gitu kan. Nah, cuman si yang makin atas itu memang makin suka nggak aware kalau mereka tuh sebenarnya ada ego, dan ini sebenarnya ego mereka doang. Nah, kenapa kalau misalnya emang si orang ini yang lebih muda dari lu, notabene-nya nggak balas message lu, kayak balesin baru nanti, emang kenapa gitu? Bukan nggak penting ya, orang kan ada prioritasnya semua gitu kan. Ya maybe ya emang keputusan dia untuk nggak bales aja pada saat itu. Nah cuman pasti ada kayak, gila nih orang masih lebih muda dari gue tapi kok gue kayak nggak direspect gitu loh. Menarik. Karena itu fenomenanya di Gen Z, let's say aku sama Brian aja baru ketemu kan, kita udah ngechat dari 1-2 minggu lalu untuk mau ketemu. Tiap kali kita ngechat, hai kita ketemu minggu ini tanggal segini, dibalasnya 2 hari kemudian, oh iya kayaknya bagus, nanti aku jawab 1 hari kemudian, oh ya gini, nanti lagi. Jadi kayak ya udah gitu. Tapi with Gen X di chat, oh nanti kita ketemu kapan gini, belum dijawab 2 jam call gitu, kayak dia telepon. Oh ini agak bergeser dikit, tapi salah satu yang aku notice, mereka tuh kalau misalnya udah call nggak dijawab, mereka nggak kasih konteks kenapa mereka call. Kayak ya udah mereka call nggak dijawab, diem. Nanti 1 hari kemudian mereka call lagi, nggak dijawab, mereka diem. Jadi kita nggak tahu kayak urgensi kita apa untuk ngangkat telepon kamu gitu. Iya. Menarik kan? Dan satu lagi sih, lu mesti lihat juga dia tuh kerjanya di industri apa sih. Kalau dia nggak di corporate, ya biasa juga there's no certain steps yang maksudnya OP gitu lah gitu kan. Karena kalau misalnya kadang-kadang kan udah di corporate kan lu udah dilatih ada SOP ini, ada ini, jadi lu have an idea how to works on that space gitu kan. Kayak gini, orang lu nggak biasa pakai Google Docs, pasti lu jadi bingung Google Docs kehabisan aja gitu. Jadi sebenarnya kan kayak gitu aja kan. Ya itu juga pengaruh gitu. Gini ya, walaupun konten gue suka banget ngomong Gen Z tuh gini, Gen Z tuh gini, Gen Z tuh gini, memang gitu. Cuman kadang sebagai the other generation pasti juga punya plus minusnya sendiri gitu loh. Dan menurut gue yang bikin bergesekan itu bukan bergesekan lah kadang ya di komen itu lebih ke karena nggak bisa understand aja coming from what. Ya menurut gue adalah cuman different cara main. Karena different cara main of course lah, cara main lu akan sangat dipengaruhin sama siapa? Bukan sama gue, generasi atas, no. Tapi kan pasti sama teman-teman lo kan. Teman-teman lu melakukan seperti apa, si Gen Z ini melakukan seperti apa, action itu keluar dari environment, keluar dari ekonomi, keluar dari lu hidup di mana, keluar dari itu semua. Itu kan nggak sama 20 tahun lalu ketika lu grow up. Nah, jadi perbedaan itu sebenarnya yang sebenarnya susah, bukan susah lah. Orang banyak nggak diomongin aja, nggak notice aja, karena kan agak menarik, nggak seru sih, cuman agak deep gitu kan. Dengan kita aware
kayak ini coming dari mana gitu jauh lebih pengertian, jauh lebih kayak Iya. merasa itu janggal ya. Iya, jadi merasa oh gitu Iya sih. ya udah kalau gitu gini aja gitu kan, akhirnya lu have a practical solution gimana gitu. Betul. Listku masih panjang. Ini yang kedua mungkin masih nyambung ya, kayak Gen X kenapa nggak ngerti konsep ghosting. Kayak kita ghosting itu bukan artinya kamu ada salah di hidup kita, enggak gitu. Kayak kita ghosting Artinya apa kalau ghosting? ini konteks ya, karena kan per konteks. Jadi konteks di sini adalah I find this guy itu kayak ya udah aku nggak mau ada further conversation dengan dia aja, entah dia nggak menarik, entah kayak aneh aja basa-basi dengan orang. Artinya apa sih dia lagi ngejar kamu gitu? Enggak juga sih, ini konteksnya ya. Aku lagi di kafe minum, di samping aku ini ada om-om minum, dia tanya, oh kamu remote worker ya? Ya ngobrol kan. Terus panjangnya ngobrol, aku ajak dia ke kantor yang co-working space karena dia lagi cari juga. Nih aku tunjukin, terus habis itu kita went on our separate ways. Terus pulangnya dia nanya, kamu tolong fotoin dong fireplace yang tadi bagus. Oke dong, fotoin, kirim. Terus dia komen, shotnya jangan begitu, coba turunin brightness-nya dan kamu lebih jauh lagi. Ini aku baru ketemu kenapa dia banyak request gitu kan. Terus aku kayak diamin karena aku males. Besok paginya dia ngechat, halo, nanda tanya lagi, kayak aku baru kayak jawab di besokan harinya, halo pak. Baru aku reply Atasnya itu yang chat yang sebelumnya yang suruh-suruh. Baru dia nanya, kok jawabnya baru sekarang, chat yang kemarin. Udah aku ghosting karena aku udah nggak tahu mau jawab apa. Kayak masa aku harus membela kenapa aku menjawab dia kapan dan gimana gitu. Enggak lah, itu bukan masalah Gen X sih, menurut gue itu masalah orang Masalah aja. orang ya? Masalahnya. Benar sih. Tapi Dia modus apa gimana sih? Mau apa sih? Masalah agak serem juga ya bro. basa-basinya aneh. Kayak mungkin disuruh benerin foto gitu. Edit foto. Makanya Dia pikir lu editor bukan? Makanya enggak. Tapi lu tahu, dia tahu content creator. Dia tahu aku content creator. Oh. Tapi still itu nggak masuk akal gitu. Ketemu di kafe gitu kan? Ketemu di kafe. Terus ya udahlah, nggak. Nah, yang aku permasalahkan, misal kalau udah nggak dibales, kita Gen Z kita kayak ngerti gitu loh. Kayak misalnya nggak dibales, udah diem. Yeah. Nggak melanjutkan percakapan. Tapi dia 4 hari berturut-turut masih menanyakan, saya salahnya di mana ya? Ditelepon lagi, matiin, telepon lagi, halo, selamat pagi, telepon. Udah berkeluarga belum ya? Tahu nggak lu? Udah, Oh. aneh aja ya. Bukan. Jadi menurut gue gini, di ghosting itu emang ngebuat your self esteem turun. Itu sangat wajar. Makanya sebenarnya gue sangat opposing sama itu gitu. Apapun alasannya lu harus need to be clear enough gitu loh. Even gue yang paling gue pernah gituin orang tapi gue kasih bilang gini, gue emang jelasin aja ke dia. So I just be frontal kenapa gue nggak mau ada lagi further komunikasi sama lu. Oke, titik gitu. Abis itu dia mau chat gue apa gini, gue baru nggak bales nih. Kalau nggak bales masih nanya terus, gue blok. Tapi dari gue nya ada klarifikasi karena gue tidak mau bikin orang ngerasa bukan cuma transparan tapi you know what, sebenarnya alasannya itu lu mau bohong juga selalu. Tapi kalau gue ya, ini gue aja, prinsip gue adalah better gue kasih tahu, gue kasih jelas, gue kasih closure ke dia karena emang nggak enak digituin. Ya kan, karena nggak enak gitu, karena lu akan wondering. Dan kalau misalnya gue di ghosting, gue sudah punya awareness akan perasaan gue. Kayak pertama kalau lu di ghosting, lu tuh udah bener-bener ngerasa nggak berharga. Itu udah pasti, karena kayak ada orang yang kayak I know it's not true but the feeling is true, right? Gitu. Jadi feeling lu kayak dianggap nggak ada artinya, itu tuh bikin lu sakit hati, bikin lu bertanya-tanya pasti kenapa sih gue apa gini. Akhirnya karena dia tidak punya awareness kalau feeling ini real tapi sebenarnya nggak gitu, jadi dia akhirnya ngejar terus kenapa sih gitu. Tapi kalau buat orang-orang yang udah
istilah mungkin mature enough gitu kan, tahu ya udah gue di ghosting. Oke, gue feel kayak gini sih, emang anjing lo gitu kan, kayak anjing gue ngerasa gue direndahin sama orang kayak gini. Oke, feeling gue kayak gini, tapi gue juga nggak bisa minta dia jelasin segala macam. Ya udah gue make my own closure gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak bisa, which is kebanyakan orang nggak bisa, apalagi kalau yang nggak punya emotional maturity. Iya betul. Self esteemnya jatuh. Iya, jadi makanya gue tuh baiknya ya udah ngomong aja gitu. Lu bisa ngomong aja kayak, hai pak, aduh sorry banget nih baru bales, kemarin sibuk banget. Nggak ada apa-apa kok pak, cuman gini, saya tuh memang akan jarang bales ya pak, soalnya saya tuh sibuk banget. Alasan lu nggak perlu bilang lu ganggu gue gitu, nggak perlu kayak gitu diapal kan gitu, saya gitu. Terus dia kalau masih ini lagi gitu tuh baru, ya udah lu main level aja, main level baik-baik lu gitu sampai oke pak sampai sini ya gitu, saya nggak akan balas lagi ya, udah tutup. Menarik Gitu. Aku di perspektif mungkin nggak mewakili Jansi, tapi aku pribadi kalau di ghosting it's either nggak cocok atau nggak lihat, cuma dua itu sih. Kalau dan kita kayak tipe yang udah menerima kan. Kayak, mungkin generasi kalian tuh karena lebih terbiasa sama matiin telepon sama nggak matiin telepon, itu nggak ada bedanya ya. Jadi you don't take it as hard as the older generation gitu loh. Ini nih paling simple banget. Misalnya dulu kalau gue keceplosan ngomong nama nyokap gue, mampus gitu, nggak ngomong mami gitu kan, wah itu udah kayak perang dunia tuh. Atau ngomong bokap gue, itu udah kayak tidak ada depannya bapak saya namanya ini, nggak ada gitu pokoknya nama langsung itu udah kayak. Tapi kan zaman sekarang enggak kan? Iya. Malah kan anak gue bercanda sama anak gue kayak, call me Nessa, don't call me mommy. Misalnya, gue bercanda kayak gitu. Karena kita mau udah hidup yang, udahlah, santai gitu. Tapi pada saat itu, dulu, itu tuh gak sesantai itu bro. Kalau lu ngomong kayak gitu, lu dianggap dianggap something big gitu. Jadi karena dia kan hidupnya di zaman itu kan terbiasa sama itu, makanya jadi pasti take-nya lebih hard gitu. Setuju. Gitu. Makanya kalau gue misalnya nge-ghosting Gen Z, gue masih lebih santai. Tapi kalau gue nge-ghosting temen yang milenial yang itu, gue harus agak lebih gitu. Ini gitu. Oh menarik. Tergantung keperluan orang lain, bukan kita. Berkaitan sama yang itu, saya juga ada tulis poin yang kurang lebih sama. Ada orang Gen X yang aku panggil ko aja nggak mau dia. Yang mau aja maunya bapak atau coach. Panggil saya, dan setiap kali aku kecoposan, contoh Ko Herman, no coach. Personal branding kayaknya itu soalnya. Terus aku misal every time di chat ya, kecoposan, oke nanti kita ketemu besok pagi ya ko. Bukan Priska, panggil saya coach. Bukan Priska, panggil apa. Jadi benar-benar dikoreksi terus-menerus gitu loh. Ya, I think menurut gue karena itu sangat important aja lah buat dia ngasih praise. Mungkin, I think itu important untuk dia set kayak hierarki gitu loh, yang kayak anggap saya lebih kan, senioritas gitu. Aneh banget. Iyalah kayak gini, gue kalau misalnya sama klien Indonesia, itu pasti ada mbak, ada mas. Oh iya. Ya kan? Tapi ada pak, ada bu ya, tergantung ini dia mah. Tapi kalau misalnya sama lu apa enggak? Enggak ada, langsung nama. Iya. So like, ya udah again culture, betul. Habit, betul. How they live, how they perceive thing tuh beda-beda. Jadi lo akan lebih bersinar, lo ngerti orang tuh maunya apa gitu. Iya betul. Jadi nggak usah dikesel-keselin, cuman ya terima aja udah, panggil dia apa yang dia mau gitu kan. Let them aja gitu, let them aja kayak gitu. Karena kalau lu, semua manusia tuh pasti akan merefer ke diri dia sendiri kan. Jadi kalau lu reference-nya ke diri lu sendiri, pasti lu akan susah tuh. Ya. Karena nggak akan ada orang yang belum bersama sama lu kan. Gitu. Betul. Harus mencoba memahami orang lain seperti apa, sukanya apa, preferensinya. Betul. Makanya susah tahu kalau punya banyak temen. Iya sih. Harus di cater. Mereka punya semuanya kan. Ya, bukan caternya sih. Kalau gue capek itu kadang-kadang harus mengerti, ya harus mencari tahu lu tuh mau apa gitu. Iya, kadang pengen stop it lah, gue pengen sendiri aja gitu di kasur, di kamar. Sama kayak bikin skrip nggak sih in a way? Kan lo bikin skrip itu kan lo harus berpikir nggak cuma dari sisi lo kan. Oh iya, betul. Iya, lo punya point of view lo mau apa, tapi kan lo harus berpikir oke, gue nggak bisa ngomong point of view gue secara begini nih, harus di-tweak begini karena di space tuh lagi mengertinya begini gitu. Jadi iya, benar gitu. Kalau nulis skrip sometimes kita bisa nulis apa yang hal-hal yang kita nggak setuju, tapi orang lain setuju karena itu skrip dia gitu. Iya, lo personal branding soalnya banyak kan. Benar. Iya. Banyak sih kayak gitu. Tapi menyenangkan. Anyways, ada hal janggal lagi yang saya temukan Apa? di
saya lagi main badminton ceritanya, sama komunitas om-om, mungkin age-nya paling rendah 50, paling tinggi 60-an. Ada satu om-om yang kita baru ketemu, tapi ngajak ngantar pulang gitu. Terus next week-nya dia nanya main badminton lagi nggak? Kalau main dia mau jemput. Menurut aku itu janggal. Karena di komunitas yang millennials, Gen Z kayak nggak ada yang pernah nawarin untuk, nggak tahu ya, ini aku masih wondering ini emang hospitality mereka yang tinggi or is it cuman satu kasus om-om creepy ini. Tapi ya sense yang aku dapat dia tuh nggak creepy, dia baik aja gitu. Habis ini episode kita adalah pengalaman lu sama om. Kayak lu boleh jadiin konten tau, series pengalaman sama om. Iya. Banyak banget. Ini 1 dari 6 seri saya. Gue nggak bisa ngomong, menurut gue ya, Pris, gue nggak bisa ngomong si om ini. Maksudnya apa ya? Iya, gue cuma bisa General ngomong ya? ini. Gue ngomong dari, again, gue kan itu orangnya suka banget sama antropologi, terus suka banget sama sosiologi. Jadi gue cuma bisa dari ilmu-ilmu yang gue baca dan dari insight-insight yang gue temukan, yang bisa gue opinikan di sini adalah. Jadi menurut gue yang sangat berbeda antara generasi dulu dan generasi sekarang juga adalah yang sekarang itu jauh lebih individual. Yes, gitu. betul. Jadi sebenarnya lumrah kalau zaman dulu nganterin temen. Ya misalnya lu punya mobil, dulu gue waktu SMA, gue tuh nganterin semua temen gue, cuma jemput semua temen gue, pergi ke mall, pulang nganterin satu-satu lagi. So imagine, that's normal. Karena gue yang bawa mobil. Sabar. Konteksnya itu temen yang kayak temen kan. Temen sekolah. Kalau misalnya Cici dulu baru ketemu orang, are you willing untuk kayak rumah lu di mana? Iya. Sini gue anterin. Iya. Nah, oke. Berarti emang secara antropologis antara dulu sama sekarang tuh perbedaannya tuh lumayan jauh gitu. Nah, kalau sekarang ya udah lu pulang sendiri, kodar aja. Kodar gak? Kopi darat kan, kayak ketemuan aja. Betul. Itu istilah zaman dulu. Kodar ya? Kodar, kopi darat. Jadi ya udah ketemuan aja di mall. Gitu ya, lu jam berapa jam. Jadi kita tuh udah lebih individual lah zaman sekarang. Apalagi dengan udah ada Grab, ada apa segala macam. Tapi kalau zaman dulu itu kayak punya unspoken rules. Kalau yang bawa mobil ya jemputin. Oh, oke. Iya, apalagi yang punya mobil, berarti kan lu lebih dibanding yang enggak. Yang lebih harus memberikan lebih kepada yang kurang gitu loh. Nah, in your case probably mungkin gini, karena dia berasa jauh lebih tua dari lu, jadi apalagi cowok gitu kan. Jadi dia merasa harus yang tua harus menjaga yang muda gitu, harus oh ya udah gue jemputin, gue anterin. In sense gue nggak sampai achievement, tapi sampai a sense of accomplishment gitu loh. Gue sudah menjalankan duty gue sebagai orang yang lebih tua dan sebagai cowok gitu. Sama kayak soal dating kan juga gitu kan. Zaman dulu kan cowok harus bayarin. Ya zaman sekarang juga. Cuma maksudnya kan zaman sekarang juga bukan enggak. Cuman kan memang normanya adalah zaman dulu tuh kalau misalnya pergi pasti cowoknya yang bayarin gitu-gitu kan. Sampai ke satu titik kita berubah nih ke cowok cewek boleh bayarin dua-duanya. Sekarang balik lagi nih mulai. Tapi sekarang mungkin udah lebih netral ya. Ada conversation siapa yang harus bayarin, siapa yang apa gini. Mungkin lebih kayak gitu. Ya kayak gitu. Iya. Ini menurut gue nggak semua om-om creepy. Ya adalah yang modus pasti ada. Jadi balik lagi, apa yang dianggap normal dulu bisa dianggap mengerikan sekarang. Iya. Dan weird. Apa yang dianggap sekarang itu normal bisa dianggap dulu itu tabu sekali. Benar. Tapi aku suka sih poin yang tadi, kayak anthropologically speaking itu orangnya cuman taking care, dia punya tribe lah ya. Jadi yang tua menjaga yang muda. Iya. Masuk akal. Kita kan makhluk community. Benar. Terus ada lagi ya, aku ngobrol sama Gen X, balik lagi om-om. Abis ngobrol-ngobrol, dia bilang, aku senang bisa punya percakapan kayak gini. Terus aku notice kayak ini dia nggak punya teman untuk bercerita kah hal-hal yang kayak dia punya pandangan hidup. Waktu itu konteksnya lagi bahas ya pandangan hidup dia, kayak wisdom dia of life gitu. Jadi sebenarnya Gen X itu sesosial yang kita bayangkan, atau sebenarnya mereka lonely juga kayak Gen Z? Sebenarnya sih menurut semua manusia lonely. Pada dasarnya semua manusia lonely-nya itu karena ada kebutuhan bersosial kan. Tapi kalau misalnya mereka nggak bisa bersosial,
dan merasa kebutuhan itu kurang dipenuhi, ya pastinya akhirnya ujung-ujungnya manifestnya ke lonely gitu. Tapi kenapa mungkin kalau di Gen Z itu katanya kan the loneliest generation ever kan, it's more karena kalian tidak physical, bukan touch lah, physical socialize physically-nya itu lebih kurang. Misalnya kalau kita nih yang dulu lah, gue dulu kalau misalnya mau ketemu ke teman-teman gue kan nggak bisa video call, nggak even bisa telepon rame-rame loh, terus telepon mahal banget loh gitu. Jadi kita harus ketemu kan, kita harus kayak janjian weekend pergi kemana gitu. So that's how we socialize. Makanya kan dulu kan sering banget nongkrong kan, ya nongkrong di Starbucks, nongkrong di mana, pokoknya nongkrong di mana aja. Jadi itu membuat kita lebih less lonely gitu, karena sebenarnya presence, even though lu nggak usah ngobrol sama seseorang, tapi being present with some people gitu, kayak misalnya gue lagi malu nih, udah kita nggak ngobrol, kita diem-dieman aja, cuman kita bareng, itu udah sedikit banyak membantu sekali gitu loh, sama membantu kebutuhan sosialisasi kita. Iya, gitu. benar-benar Sangat gitu. Sedangkan kalian sosialisasinya di digital, di teks dan semuanya, yang sebenarnya bondnya itu tidak se-strong itu gitu. Setuju. Itu gue udah bahas kok di YouTube konten gue. Nonton di sini ada linknya. Yang antisosial. Nah, Gen Z antisosial itu ya gue bilang. Iya. Nah, ada topik yang mungkin di perspektif yang berbeda. Kayak kamu bisa dengan banyak orang, tapi kamu bakal tetap merasa lonely. Karena physically dekat sama orang, it doesn't necessarily punya koneksi yang deep dengan mereka kan. Walaupun kamu duduk sampingan orang, sampingan teman-teman, kamu masih bisa rasa lonely. Karena nggak ada koneksi, rasa belonging, rasa itu right? Another perspective. Kalau yang itu sebenarnya mungkin lebih kayak konteksnya agak berbeda, karena itu bukan ngomong bersosialisasi, tapi itu berhubungan. Tau gak sih bedanya socialize sama relationship gitu? Jadi socializing tuh kayak misalnya lu pergi ke cafe nongkrong, oh hi, it's very kayak networking, socialize gitu. Itu tuh very shallow gitu, kayak cuman di kulit doang gitu. Tapi you doing that thing online, lu socializing online di grup WhatsApp, di grup Discord, di whatever group it is lah yang lu name it lah digitally, sama lu socializing offline, itu akan lebih membantu untuk kebutuhan socialize lu itu di yang offline, karena ada presence manusianya, karena lu feel ada body-nya gitu loh, ada matters-nya kan. Benar. Nah, walaupun lu bersosialisasi nih rame, lu lagi bersosialisasi tapi lu tetap merasa lonely, berarti lebih core lagi nih. Lu tidak punya satu bond, karena kita butuh itu juga kan, socialize kita tuh, maksudnya kebutuhan bersosialisasi kita itu nggak cuma cukup sampai oh ya udah ketemu banyak orang terus tiap hari, nggak sampai situ kan. Kita harus bisa juga mendevelop atau membangun yang namanya satu relationship gitu loh. Dan di mana relationship itu kan lebih deep gitu kan, ada take and give-nya, terus ada enak-enaknya, ada komunikasinya, ada walaupun lu lagi nggak suka lu harus tetap ini sama dia, ada. Dan rasa paling susah di relationship itu adalah vulnerability. Vulnerable kan. Nah, itu yang paling susah. Dan apalagi di kalian itu social media itu nomor 1. Dan lu terbiasa mengasih tunjuk di social media, bukan yang vulnerability. Lu terbiasa di social media itu membangun image gini ya, sereal-realnya di social media lu pasti ada satu barrier gitu loh. Pasti. Ya, kita mau bikin konten yang sereal apa, seapa kita juga, kita pasti ada barrier pas mau posting. Kita udah mikir dulu gitu. Jadi you will never, gimana ya namanya, lu tuh bakal selalu akan susah untuk being vulnerable. Tapi gue bilang vulnerable bukan ini ya, Pris, bukan yang kayak nangis-nangis di sosmed ya. Yes. Tapi being honest kan, lebih ke nangis di sosmed lebih gampang, percayalah, dibanding lu nangis-nangis di sebelah temen lu. Yalah, setuju. Ya gitu. Ketika karena kan gak ada orang, udah lu broadcast aja gitu kan, it's easier gitu loh, broadcasting tuh easier. Makanya ya itu tadi gue bilang, semakin lu feel lonely, ya berarti either lu kekurangan ketemu orang physically, kedua lu memang, tapi core-nya itu adalah building a long relationship, a deep relationship sama orang. Good. Let's talk about kayak you love anthropology. Menurut Cici, secara antropologi, manusia dan manusia lain bisa bond itu faktornya apa aja? Kayak apakah itu gara-gara
semakin similar satu manusia dengan manusia lain maka bond, atau Menurut gue on the same level. artinya apa? Gue bukan bilang misalnya kayak duitnya sama kaya gitu, bukan ya, tapi maturity di sini gitu. Karena maksudnya nggak harus sama persis banget lah gitu, tapi kalau level maturity-nya tuh jauh banget, itu susah untuk bond gitu. Ini yang nggak transaksional ya. Kita ngomong di konteks kerjaan, kita ngomong di konteks klien. Kalau klien kan ada faktor money, ada kerjaan, ada faktor money. Jadi ada transaksional bond ya. Tapi kalau yang real banget gitu, kayak misalnya ngomong pasangan, kita ngomong soal teman baik dan segala macam yang nggak ada involving that sama sekali, itu menurut gue maturity, level of maturity, level of intelligence. Nah, dua itu sih yang paling penting. On the same page gitu, level of itunya. Agree. Mungkin karena kita tahu kalau misalnya orang yang punya maturity yang tinggi, dia walaupun enggak experience apa yang kita experience, setidaknya dia mau coba mengerti, dan kayak yang kita cari kan rasa kita dimengerti oleh orang lain itu kan. Iya. Right, kayak misalnya kalau aku ngomong ini dia bakal ngerti, kalau aku bahas my struggles dia bakal ngerti, makanya bondnya itu ada. Iya, ya sama. kan? Misalnya lu sama orang yang maturity-nya juga lebih jauh dari lu gitu. Karena susah juga buat mereka bond sama kita gitu. Karena mereka nganggapnya kayak gila nih orang nggak bisa bond. Dia just not willing gitu. Mungkin kita ngerasa oh gue ini jadi kayak idolize mereka kan. Tapi that's not bond kan, lagi-lagi kan. Itu kayak different kan, idolizing kayak admiring. Ya itu akan selamanya begini kan. Yes. Gitu. Tapi kalau misalnya lu mau cari kan yang begini gitu. Jadi when you can be whoever you want, tapi nggak cuman you, tapi the other part juga harus bisa be whatever they want in front of you. Disitulah bond lah, bond kalian kuat gitu ya. Bisa saling vulnerable gitu. Sedangkan kalau lu misalnya sama orang yang mature-nya lebih tinggi dari lu, in any apapun gitu ya, bisa jadi dia nggak akan bisa vulnerable sama lu gitu. Benar, Karena dia akan ngerasa apapun yang dicerita kayaknya lu nggak bakal nyampe di situ. Iya, dan juga dia juga merasa ada satu ego atau kayak gue nggak bisa kelihatan lemah depan dia gitu, karena dia look up to me, itu human kan. Benar. Jadi ya itu makanya harus in the same, menurut gue harus in the same level, dalam artian in the same maturity dari intelligence sama dari sisi nggak cuma mindset tapi dari sisi emosional juga. Menurut Cici, bond sama chemistry itu dua hal yang sama nggak? Sama. Oke. Sama, tapi kalau chemistry itu kayak lebih feeling gitu loh, kayak lebih rasa, kayak gitu, rasa-rasanya gitu kan. Tapi kalau bond itu something yang actionnya gitu. Bond itu nggak bisa di earn, dari feeling aja. Ya nggak bisa cuma terjadi gitu aja gitu. Lu harus foster gitu. Lu beneran harus berusaha, dan itu susah banget. Setuju. Karena menurut aku bond itu involve trust. Sedangkan chemistry cuman kayak feelingnya aja. Iya. Kayak kita chemistry-nya oke nih. Tapi belum tentu I trust you with kerjaan. Nah itu yang kalau lu ketemu dan lu bisa pilih ya. Makanya kan sebenarnya bond lu bisa lu break kan. Even misalnya family deh. Gitu, lu udah nggak bisa banget sama dia, lu bisa karit kan sebenarnya kan. Gitu. Walaupun judulnya tetap family lu, tapi kan lu bisa cut the bond gitu. Iya benar. Karena dasarnya bond it's trust. Iya, dasarnya tuh effort, harus a lot of effort gitu loh. Kayak jangan mentang dia keluarga lo, jangan mentang dia sepupu lo, jangan mentang dia anak lo, orang tua lo, terus lo bisa seenaknya gitu kan. Ya nggak gitu. Kalau chemistry, menurut Cici apa faktor yang berperan, kayak kenapa ada certain people yang kita kayak chemistry-nya enak ya? Karena ada enggak? Kalau gue ya notice makin kesini, chemistry itu selalu sama orang yang mirip sama kita. Yang pertama udah mirip dulu gitu, kayak lu merasa kayak kalau bahasa konten relatability. Bahasa konten, oke. Content creator, relevansi. Siap. Kalau nggak cuma content creator, ini gue bikin strategi KOL juga gitu. Iya, kita tuh harus cari KOL yang relevan sama audiens gitu. Ya itu dia. Relevansinya apa gitu. Gitu. Ya, tapi karena semua orang nggak akan pertama itu orang akan suka atau ya punya chemistry sama orang yang mirip sama dia gitu kan. Iya. It's about kayak semakin familiar, semakin gampang dekatnya. Oke. Tapi ada orang yang sama, similar, tapi chemistry-nya nggak ada. Kira-kira itu kenapa? Ya berarti nggak similar sih. Misal, similar di hobi, similar di gaya berpakaian, similar lain-lain, tapi biasanya chemistry isn't there. Gue nggak tahu sih, gue jarang. Kalau gaya berpakaian sih nggak bisa diiniin ya, nggak bisa dibilang similar ya. Ya mungkin dia pasti bisa bond
tentang pakaian kalau gitu, tentang fashion gitu. In a way gitu pasti bisa ngomongin hal itu. In a way, betul. Sebenarnya ada jadi satu juga sih chemistry kalau bertolak belakang. Chemistry kalau Yang opposite attraction itu loh, karena saking bedanya sama lu jadi kayak Penasaran. punya attraction sama dia gitu. Iya, setuju. Sama, I would add energy deh kalau di chemistry. Kayak kalau kita on the same energy, Frekuensi ya orang bilang ya, nggak sih? nggak tahu dah. Mau itu namanya frekuensi, energy. Tapi for me, kata yang lebih dekat vibing. Kata yang lebih dekat menurutku energy. Kayak misalnya, you could feel somebody's energy yang kayak, oh dia excited bahas ini. Oh kayak kita sama excitednya gitu. Oh iya. Mungkin itu. Ya mungkin juga kalau misalnya energi lu lagi low, terus dia juga lagi low, I think it's gonna have a certain comfortable in sense of energy kan. Tapi kalau dia lagi high terus lagi low, lu kan capek banget pasti. Benar. Atau lu nya lagi high dia low, kan lu juga capek karena kayak gue high sendirian nih. Apa ini gitu. Jadi Kayak ada guilt gitu. timing berarti kan juga very important gitu. Lo ketemu sama orang di saat yang tepat sama di saat tidak tepat itu juga ngefek kan. Setuju. Berarti lagi level, in the same level guys, in the same page guys. Makanya bisa berubah kan kalau misalnya lo lagi in the same, misalnya lo ketemu sama dia, terus lo di posisi yang kayak gini, tiba-tiba lo nya begini, lebih cepat dari dia, ini pasti akan susah. Terus kebalikan juga itu hilang. Oke, kita udah berapa lama nih? Mungkin lanjut ke next episode. Alright, it's Berapa lama? 59. Oke. Oke, sekian guys untuk podcast hari ini. Kayaknya aku udah hilang di sana deh. Anyways. Kalian punya topik yang mau dibahas? Feel free to comment biar kita bisa bahas. Yes.